Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? I hope you still in a good condition. Di kesempatan kali ini, Miss Rizi akan menjelaskan tentang workbook di Unit 1, Lesson 4. Tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Unit 1, Lesson 4, Workbook Part A. Tolong dibuka workbooknya. Di part A ini kalian harus menjawab pertanyaan sesuai yang ada di buku, dan itu jawabannya sudah disediakan. Miss Rizi translatekan aja ya. A quarter to quarter ini seperempat jam menuju jam berikutnya. Half past, setengah jam. A quarter past, 15 menit. Lebih 15 menit. Lebih 15 menit. Ini 15 menit menuju jamnya. Oke, yang nomor 1, jam ini setengah 6 ya. What time is it? Jam berapa ini? Setengah 6. Berarti setengah jam yang ini yang mana? Ya, setengah jam yang ini yang mana? Oke. Number 2, what time is it? Ini menuju ke jam 12. 15 menit tapi yang menuju ke jam 12. Pilih yang mana itu ya. Oke, number 3. Jam 12 lebih 15. Ya, tadi sudah dijelaskan yang lebih dari 15 menit yang mana. Oke. Move to part B. Write the missing word. Ini seperti tadi, yang titik-titik diisi dengan kata yang ada di dalam kotak. Cousin means sepupu. When, kapan. Usually, biasanya. Once a year, 1 tahun sekali. Town, kota. Kayaking, ini ya. Kayaking yang ini. Do, melakukan. Kapan kamu titik-titik pergi titik-titik? Aku biasanya pergi titik-titik titik-titikku datang ke kota. Kapan titik-titik sepupumu datang? Mereka datang kira-kira apa ya? Lanjut ke part C. Separate the conversation and write the missing word. Maksudnya gimana? Itu ada di apa? Di kota ini. Nah, di kota ini ada yang A dan yang B. Maksudnya ini sudah disediakan, tinggal kalian tulis percakapannya. Misalkan yang nomor 1 itu ada orang yang lagi masang kontak lens atau soft lens. Kira-kira percakapannya apa? Gitu ya. Yang awalannya yang nomor 1 ini diawali dengan when do you. Berarti yang ini ya. When do you usually put in your contact lens? Jadi yang titik-titik ini juga kalian isi. Ngisinya gimana, Miss, maksudnya? Ya, kalau kalian sudah menentukan ini percakapannya, nanti kamu bisa sendiri. Yang nomor 1 Miss Rizi bantuin. When, ini ya, ditaruh di sini. When do you usually put in your contact lens? Tahunya dari mana kata usually? Karena ada yang bagian B itu mengikuti. Nah ini, I usually put them
in when I go to school. How often, terus sekarang yang bagian A lagi kan. How often do you visit, how often do you have school, how often do you have school yang atas. How often do you have school? I have it 6 times a week. Yang nomor 2, kamu kerjakan sendiri, Miss Rizzy bantu bahasa Indonesianya ya. Kalian kerjakan bahasa Inggrisnya, tulis di sini sesuai dengan yang ada di dalam kotak. Number 2A. When do you usually play paintball? Tulis di sini ya. Nah, ini yang B. Aku biasanya bermain ketika aku mengunjungi temanku di Kanada. Seberapa sering kamu mengunjungi temanmu? Aku mengunjungi mereka setahun sekali. Okay, move to part D. Use the clues to write the conversation. Gunakan clue untuk menulis percakapan. Yang A ada when, usually, stay up late. Ini harus kalian bikin satu kalimat yang baik. Bukan langsung ini sudah urut, cuma kalian disuruh nambahin kata. When do you usually stay up late? When do you usually stay up late? I usually stay up late when I stay with my friend. Terus yang ini, how often is that? It's about 3 times a year. Move to part E. Read the conversation and answer the questions. Baca percakapan dan jawab pertanyaan-pertanyaan. How often do you have dodgeball games? Seberapa sering kamu memainkan permainan dodgeball? I have them twice a month. Aku memainkannya 2 kali dalam 1 bulan. Usually the games are twice a month. Biasanya permainannya 2 kali 1 bulan. When do you usually practice? Kapan kamu biasanya berlatih? I usually practice a few times a week. Aku biasanya berlatih beberapa kali dalam 1 minggu. Wow, you must be really good. Wow, kamu pasti sangat bagus. Number 1. What sport does the girl play? What sport does the girl play? Olahraga apa yang dimainkan cewek tadi? Number 2, how often does she have games? How often does she have games? Berapa kali dia memainkan permainan itu? Number 3, how often does she practice? Seberapa sering dia berlatih? Okay. Number F.
Complete the story and circle yes or no. Ini kalian disuruh melengkapi yang ada titik-titik yang ada di dalam kotak ini. Kemudian kalian disuruh mengisi yang ini 1 sampai 4 dengan menjawab ya atau tidak dengan cara dilingkarin. Oke. Yang number 1. I blah 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 fun when my cousins come to town. Aku bersenang-senang ketika sepupuku datang ke kota. Ini ditulis apa isinya? Mempunyai. What is it in English? Okay, next. They usually come about 3 blah 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 a year. Mereka biasanya datang kira-kira 3 kali dalam 1 tahun. Apa ini ya? 3 kali. What is the English word? They stay at a hotel near our house. Mereka tinggal di hotel dekat rumah kami. My cousin and I usually blah 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 paintball and play with water balloons. Sepupuku dan aku biasanya bermain paintball dan bermain dengan balon air. We always have fun weekends together. Kami selalu bersenang-senang di akhir pekan bersama-sama. I wish they would visit more often. Aku berharap mereka bisa berkunjung lebih sering. Okay, question number 1. Do his cousin come to town 4 times a year? Apakah sepupunya datang ke kota 4 kali dalam 1 tahun? Ya atau tidak? Number 2. Do they stay at a hotel near his house? Apakah mereka menginap di hotel dekat rumahnya? Ya atau tidak? Number 3. Do they go fishing and play football? Apakah mereka pergi memancing dan bermain sepak bola? Ya atau tidak? Does the boy want his cousins to visit more often? Apakah laki-laki itu ingin sepupunya mengunjunginya lebih sering? Ya atau tidak? Move to part C. Complete the conversation. Lengkapi percakapan and answer the questions. Dan jawablah pertanyaan. Ini disuruh melengkapi yang ada di dalam kotak, kemudian disuruh menjawab. Okay, why are you shouting? Kenapa kamu berteriak? I am very bla bla bla. I usually. Okay, Miss Rizi pakai bahasa Indonesianya ya. Aku sangat marah. Aku biasanya teriak ketika aku marah. Why are you angry? Kenapa kamu marah? My favorite TV program start at program TV favoritku dimulai 15 menit jam 7.15 ya, sorry. Program TV favoritku dimulai jam 7.15. Sekarang jam 7:30. Oh, jadi dia ketinggalan nih gitu loh. Mungkin nonton Upin Ipin kali ya. Okay, number 1. Why is he shouting? Kenapa dia marah? Ada di situ ya tadi ya. Okay, number 2. What time does the TV program start? Program TV-nya Upin Ipin tadi itu dimulai jam berapa? Ya, program TV-nya dimulai jam berapa itu tadi? Ya, number 3. What time is it now? Jam berapa sekarang? Okay, move to part H. Ini yang terakhir. Yang terakhir disuruh ngapain ya ini ya? Answer the questions. Jadi ini 3 pertanyaan ini setiap anak mempunyai jawaban yang berbeda, tidak ada yang pasti. Pasti beda.
Oke, number one, Miss Rizzy translatekan. When do you usually go to bed early? Kapan kamu biasanya tidur lebih awal? How often is that? Seberapa sering itu? Misalkan dalam seminggu itu kamu bangun paginya biasanya jam 5, terus tiba-tiba kamu harus bangun jam 4 karena kamu mau pergi ke Malang misalkan. Berarti pergi ke Malangnya kan sekali. Kamu nulisnya I usually go to bed early when I have to go to Malang misal. How often is that? It's one a week. Oh, it's once a week. 1 kali dalam seminggu itu contoh. Number 2, when do you usually eat cookies? Kapan kamu biasanya makan kue kering, kue yang kecil-kecil itu? How often is that? Kapan ya? Biasanya kalau makan kue kering yang ditoples itu kalau lagi ngerjain tugas. Nah, berarti I usually eat cookies when I do my homework. How often is that? Seberapa sering itu? I eat it every day misalkan. Atau kalau kamu ngerjain tugasnya cuma 2 kali dalam seminggu, ngomongnya twice a week. Boleh. Oke, move to number 3. When do you usually feel bored? Kapan kamu biasanya merasa bosan? Misalkan kalau bosen itu pas hari libur gak ada yang kegiatan, hanya nonton TV aja ya. When do you usually feel bored? I feel bored when I'm alone at my house. How often is that? 1 kali dalam seminggu, berarti once a week. Seperti itu. Itu contoh dari Miss Rizzy yang untuk di bagian H. Kalau dari bagian A sampai H ada yang belum paham, bisa langsung menghubungi Miss Rizzy atau calling lah di telepon, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya ini tetap kalian kerjakan, difoto seperti biasanya dan dikirim di link Google Form. Dikerjakan soalnya dulu, Miss Rizzy ngambil nilai dari situ juga. Kalau nggak bisa dikirim di situ, bisa kalian kirim di WhatsApp-nya Miss Rizzy. Itu aja penjelasan dari Miss Rizzy. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.